9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Keluarga Besar Forum Komunikasi Ulama Umaroh Kecamatan Cipayung mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cipayung yang sudah mendukung penuh dan hadir dalam acara Maulid yang diadakan oleh pengurus FK Ulum. Dan tentunya kami berharap dukungan dari seluruh warga masyarakat sekecamatan Cipayung, utamanya para guru, para asatid, para kiai, para habaib, dan juga para pemangku pemerintahan dari camat dan lurah. Karena tanpa beliau-beliau, saya yakin FK Ulum tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu mimpi yang sangat besar, satu gagasan dan keinginan kami pengurus FK Ulum adalah ingin bersama-sama menyatukan visi bersama para guru, para ustadz, dan para habaib sekecamatan Cipayung untuk bersinergi bersama menjaga keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Dan tentunya yang paling terpenting adalah bagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul melekat kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cipayung. Sekali lagi terima kasih dukungannya, masukannya, supportnya kepada seluruh para donatur yang sudah mengeluarkan infaknya demi terlaksananya acara ini. Kami atas nama pengurus tidak bisa membalas apa-apa, hanya seuntai doa, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan seluruh yang telah dikorbankan dan diberikan oleh para donatur mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap semoga anak cucu keturunan beliau Allah jadikan keturunan yang soleh-soleh. Sekali lagi terima kasih, mohon dukungan dan mohon arahan serta nasihat-nasihat dari para kiai, para habaib, para ustadz, seluruh yang berada di Kecamatan Cipayung. Terima kasih. Dengan segala kekurangan dalam acara peringatan Maulid ini, kami atas nama pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat kita yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Kiai Haji Makbul, Kiai Agus Sudana, Bapak Haji Haiban, ya, Pak Camat, dan juga Pak Haji Sofyan Abdurrahman. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Seluruh lurah, LMK, dan juga ketua RT, ketua RW, dan juga para jamaah yang masya Allah hari ini tumplek-blek di Masjid Al-Hikmah Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, kami selaku panitia sejak bulan Agustus 4 bulan kita menyiapkan acara Maulid Akbar ini dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi semarak, menjadi syiar, dan FK Ulum menjadi motor penggeraknya insya Allah. Ya. Sempat kita ngider-ngider cari masjid, alhamdulillah DKM Al-Hikmah Hidayah siap menjadi panitia perdana ini, masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada ketua DKM dan pengurusnya, wabil khusus ya para panitia juga yang luar biasa. 4 bulan menyiapkan acara Maulid dan sampai malam jam 2 malam masih berada di sini menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Saya selaku panitia sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh donatur yang masya Allah ya. Saya sempat buyang ya sampai hamil 3 minggu, dana masih kurang, tapi berkat doa jamaah dan juga kiai semuanya masya Allah hari ini kita sedikit tenang dan bahagia melihat jamaah hadir tumplek-blek di masjid ini. Terakhir, tanpa berpanjang kalam, kalau tadi ada Raja dan Ratu pantun ya, Ustaz Sumardi dan Haji Nanti mungkin sebagai penutup saya juga mengucapkan pantun. Boleh ya? Kerja bakti lingkungan bersih,
Semua sampah kita rapikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. RW Maah pergi ke sawah. Tak lupa mencari ikan sapu-sapu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya kembali kita akan dengarkan sambutan yang dalam hal ini mewakili ulama Kecamatan Cipayung. Kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Makbul AS. Waktu dan tempat kami silakan. Panggilan jauh pakai. Kita berzikir kepada Allah, dalam rangka kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita bersama-sama menjalin silaturahim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin ketika Allah ridha apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan pasti akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqamah yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang kita hormati dan kita cintai bersama, guru kita bersama, orang tua kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Luqman Hakim. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, mari kita buka yaitu tasyakur ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali perjumpaan kita yaitu berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pertemuan kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, dan kita kirimkan yaitu bacaan kalimat thayyibah ini kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورضى عن الصحابة يا ربي ورضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك رسول الله
ومدام الطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة مدام الطلب يا نبي أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الأنام سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرك الكون ارتجاجا بوجود المصطفى أحمد ولأجل الكون والسور وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطرف يغلى المثاني فمدار اليوم لمرات واستضيء بجمالي فذا في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علينا البشرى من سعد مستمر ليس ينبغي حيث أوتينا عطاء جمال فخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليا ربي كل حمد جل أن يحصره العاد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para guru, para asatid, orang-orang tua kami yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada pagi hari ini. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insyaallah semua guru-guru kita, kiai kita, asatid kita, habaib kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya tidak lupa yang sama-sama kita hormati para umarok kita, para pimpinan kita, baik dari segenap aparatur pemerintah, baik yang dari sipil, kepolisian dan militer, semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga kita doakan biar diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka semuanya, amin ya rabbal. Sudah kita lihat di sini hadir bersama kita Bapak Camat kita, semoga selalu diberikan sehat wal afiah oleh Allah, amin ya rabbal. Dan teristimewa panitia penyelenggara acara di hari ini, yaitu FK Ulum yang saat ini tentunya di bawah pimpinan guru kita bersama Kiai Haji Lukman Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan sehat wal afiah, dan insyaallah FK Ulum ini betul-betul bisa menyatukan antara umara dan ulama, menyatukan antar ulama, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya segenap DKM dari Masjid Al Hidayah, semoga juga selalu diberikan sehat wal afiah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dulu Al-Imam Malik itu mengarang atau pengarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama sebelum ada Imam Bukhari. Sebelum lahir Imam Bukhari, pengarang kitab hadis yang pertama adalah Al-Imam Malik, kitab Muwatta. Begitu hebatnya kitab Al-Muwatta ini, luar biasa, sampai seluruh ulama itu ingin membaca kitab Al-Muwatta. Ahlan wa sahlan Ustazuna Kiai Haji ahlan wa sahlan, tafadhal. Jadi Al-Imam Malik mengarang kitab Muwatta membuat orang pada suka. Bahkan para ulama hampir semua ulama pengen baca kitab Al-Muwatta. Dan Imam Syafi'i, imam kita, sudah menghafal kitab Muwatta dalam waktu 9 hari 9 malam. Isi hadisnya hampir 11.000 dihafal dalam waktu 9 hari. Ulama pada pengen, bahkan umara pun pada pengen. Khalifah zaman itu pengen baca kitab Muwatta. Gubernur di zaman itu Madinah pengen baca kitab Muwatta. Akhirnya karena pengennya, karena memang zaman dulu umara, gubernur, umara, khalifah emang demen taklim juga, demen ngaji juga. Akhirnya dia utusannya kepada Imam Malik, wahai Imam, ini gubernur pengen Anda datang ke istana. Untuk apa, kata Imam Malik? Untuk membaca kitab Al-Muwatta. Ini ahlan wa sahlan guru kita Kiai Haji, semoga berikan panjang umur, sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Akhirnya Imam Malik minta, kata Imam Malik, bilang sama gubernur, kalau mau baca kitab Muwatta datang ke rumah saya, katanya. Disuruh datang ke rumahnya. Dia nggak mau datang ke gubernuran, dia nggak mau datang ke istana, datang ke sini baca kitab. Akhirnya kalau tidak mau juga ke rumah, datang ke masjid. Saya ngajar di masjid itu, datang ke masjid itu, nanti saya bacakan kitab Muwatta. Ternyata nggak lama gubernurnya datang ke rumah Imam Malik. Waktu dia ketok, Imam Malik ngelihat gubernur datang. Imam Malik diemin. Gubernur ketok pintu, assalamualaikum, dibiarin sama Imam Malik. Assalamualaikum, ketok 2 kali, dibiarin sampai orang kampung pada ngeliatin. Gila, itu gubernur ngetok pintu Imam Malik gak dibuka-buka.
Setelah 3 kali baru Imam Malik keluar menjawab dan berdialog di depan pintunya. Ini gubernur tersinggung. Kata dia, kamu saya suruh datang ke istana nggak mau. Saya datang ke sini bukan disuruh masuk, malah disuruh ngobrol depan pintu. Ini orang pada ngeliatin orang kampung ini. Apa kata Imam Malik? Sengaja saya perlakukan Anda seperti itu supaya masyarakat tahu. Ini masyarakat biar tahu kalau Anda datang ke ulama. Kenapa? Karena tidak ada umaro yang datengin ulama kecuali akan tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama ngedatengin umaro malah direndahkan oleh Allah. Ini ulama datang-datang ke istana, datang ke gubernur, mau ngapain? Untuk datang mendekati, ini nggak boleh. Justru ulama yang dianjurkan didatangi oleh para umaro. Dan alhamdulillah FK Ulum ini insya Allah menjadi pemersatu antara ulama dan umaro. Mungkin kalau umaro datang ke satu-satu susah. Dengan ada acara seperti ini kesempatan untuk umaro bisa berkumpul dengan ulama. Kata para ulama, satu negeri, satu wilayah, kalau sudah ulama dan umaronya bagus, beres sudah. Ulama, umaro rapi, beres sudah. Tapi kalau ulamanya hebat, umaro nggak bener, susah juga jadinya. Atau sebaliknya, umaronya hebat, ulamanya kagak bener, rusak semuanya. Tapi kalau ulama dan umaro satu, baik semuanya, lurus, insya Allah negeri kita dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Oleh karena itu FK Ulum kita berharap bisa menjadi pemersatu antara ulama dan umaro. Tapi juga kita harapkan selain ulama dan umaro bisa dipersatukan, antar ulama juga dipersatukan. Memang ulama ada pecah juga, kan orang alim. Iya. Justru karena orang alim kalau nggak hati-hati banyak yang apa? Tersinggung. Saya datang kagak diajak ngomong. Saya datang nggak dikasih mic. Kadang-kadang kalau udah biasa megang mic nggak dikasih mic pegel lah. Ini biasa ceramah saya nggak dikasih mic ngambek. Besok kagak datang saya diundang. Nah ini sensitif, ini hati-hati. Tentunya kadang-kadang kita pengen memberikan kesempatan semua megang mic, tapi urusannya bubar acara terlalu panjang. Maka hal-hal seperti ini harus bisa menjembatani. Insya Allah FK Ulum bisa menjadi jembatan, sarana, wasilah untuk menggabungkan para ulama. Untuk lebih biar kuat. Kalau ulama ini sudah satu, wah sudah selesai. Insya Allah model-model aliran apapun lewat kalau kita sudah bersatu. Oleh karena itu nanti ada program-program insya Allah dari ide-ide dari kiai kita, dari segenap FK Ulum yang usaha untuk menyatukan para ulama. Kita doakan semoga FK Ulum eksis berjalan terus, manfaat untuk ulama dan umara serta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, saya tidak berpanjang lebar. Sebentar lagi nanti insya Allah akan dibacakan Maulid Nabi Muhammad. Dan di antara pembacaan Maulid itu nanti ada mahalul qiyam, berdiri. Mahalul qiyam, tempat berdiri. Asyraqal. Kalau kita nyebutnya Betawi apa nih? Asrakal badru. Jadi apa? Pakai kaf nggak apa-apa. Yang benar asrakal, yaitu asrakal badru. Kita berdiri semuanya. Itu kadang-kadang ditanyain, kenapa pakai berdiri? Bid'ah juga nih. Musyrik jangan-jangan berdiri. Nah, saya ingin jelaskan mahalul qiyam. Kenapa mesti berdiri? Ini tentunya bukan materi maulid isinya, tapi supaya mungkin ada juga ulama atau umar. Kalau ulama udah makanannya. Jamaah saya tuh Cipayung, Cilangkap seputar ini juga udah biasa mahalul qiyam. Cuman kadang-kadang umar mungkin kalau masuk pakai berdiri segala. Mau ngapain sih berdiri segala nih? Nah, ini tentunya penjelasan secara singkat kenapa ada mahalul qiyam. Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ini adalah adat istiadat. Ini adalah adat. Kenapa dibilang adat? Karena tidak ada dalil dari Quran dan hadis yang menyuruh kita berdiri. Nah, karena saudara kita kan begitu, kalau nggak ada dalil nggak mau dia. Nah, ini adat. Kalau adat beda dengan ibadah, Bapak Ibu. Kalau adat itu mesti ada dalil yang melarang, tapi kalau ibadah harus ada dalil yang menyuruh. Itu beda antara adat dan ibadah. Ini adat. Jadi kalau adat jangan nyari dalil.
Justru kenapa Anda berdiri? Yang ditanya, kenapa Anda melarang? Emang ada larangan? Itu namanya adat. Kalau dalil ibadah, dalilnya mana berdiri? Jadi ini adalah adat. Jadi tidak perlu ditanya dalil apa? Berdiri. Tapi yang perlu melarang, perlu ditanya, kenapa Anda melarang? Emang ada larangan berdiri? Kan tidak ada. Namanya adat. Tapi adat ini disebut alur. Tarkul ada adawah. Tapi kalau bapak ibu hadir di tempat seperti ini nggak mau berdiri, akan dimusuhin sama orang. Maka tarkul ada adawah, meninggalkan sesuatu yang sudah rutin dilakukan. Bapak tidak lakukan, maulid ikut, duduk di depan lagi pada berdiri, kagak berdiri, digerendengin, bisa dicemberutin sama panitia semua. Pas giliran kasih makanan dilewatin, dikasih kagak berdiri, padahal nggak ada dalil, tapi itu ada. Al-ada ini harus kita jaga. Dan memang tidak ada larangan. Wadzukurullaha qiyaman wa qu'udan. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berdiri. Jadi boleh berdiri dalam keadaan zikir, tidak ada larangan. Yang kedua, Al-Imam As-Subuki yang meninggal tahun 756 Hijriah sudah melakukan itu. Al-Imam As-Subuki menganjurkan kalau pas baca maulid giliran hari waktu mau kelahiran Nabi hendaklah berdiri. Disuruh berdiri. Itu yang sudah dilakukan tahun 756 Hijriah. Al-Imam As-Subuki, Imam ahli sunnah, sudah melakukan mahallul qiyam. Jadi bukan hal yang baru, bukan tahun 2022 baru dilakukan. Ini sudah 756 Hijriah, abad ke-7 sudah dilakukan mahallul qiyam. Dan yang ketiga, bahwa ini supaya kita tidak lelah saat kita bacakan panjang dari awal fasal 1, fasal 2 sampai 5, 6 berdiri. Duduk lagi doa. Jadi biar seger, biar apa? Rileks, kan duduk tuh sepegel, berdiri tuh enak tuh. Habis duduk seger, yang tadinya begini-begini hilang tuh mahallul qiyam. Itu untuk apa? Menyegarkan kondisi, kan ditaruh di tengah. Yang keempat kata mereka, itu adalah berita dikit lagi lahir. Makanya setelah mahallul qiyam cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tradisi biasanya bapak kalau lagi duduk nunggu anak mau kelahiran, nunggu istri mau kelahiran duduk. Pak, istri kelahiran langsung biasanya apa? Berdiri, ngeliatin, gembira. Kegembiraan yang puncak biasanya berdiri. Nggak ada orang lagi duduk, Pak istrinya udah lahir. Iya alhamdulillah, nggak ada yang begitu. Pasti dia berdiri. Berdiri kenapa? Menyambut kelahiran apa? Ini adalah mahallul qiyam, itu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Maka kita berdiri semua menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan dalil-dalil kenapa kita mahallul qiyam. Pendapat yang pertama adat. Yang terakhir sebagai penutup, pendapat kedua, itu bukan adat tapi itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah katanya. Kenapa ibadah? Karena tidak disebutkan nama Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad hadir di tempat itu. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud bi sanadin hasan, "Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada orang yang bersolawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. Jadi waktu kita bersolawat itu kan asraqal, itu kita bersolawat sama Nabi Muhammad rame-rame, maka Nabi dikembalikan ruhnya dan menjawab. Maaf, kalau saya mau bersalam sama seseorang ulama, orang ulama itu datang, nggak mungkin saya bilang assalamualaikum dalam keadaan duduk. Ulama datang berdiri, kita duduk begini, ulamanya datang assalamualaikum Yai, nggak mungkin. Kita harus berdiri, assalamualaikum, penghormatan berdiri. Begitulah ketika kita asraqal, kita baca mau bersalawat sama-sama, Nabi datang maka kita disuruh berdiri untuk mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Itulah makna katanya ini ibadah, karena tidak disebutkan Nabi Muhammad bersalawat kecuali dikembalikan rohnya, sehingga kita Rasulullah datang dan kita memberikan salam kepadanya dalam keadaan berdiri. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua, karena memang dikatakan oleh Al-Imam pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, di dalam kitab Al-Bughyah disebutkan man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Siapa yang membuat biografi manakib seorang muslim, seorang mukmin, maka dia telah menghidupkan orang yang sudah meninggal, seakan-akan menghidupkan semeninggal. Jadi kalau saya sebutkan sejarah fulan, saya tulisin fulan lahir sekian, itu seakan-akan menghidupkan lagi. Man warraha mu'minan faka'annama ahya, seperti menghidupkan. Makanya pengarang-pengarang maulid itu seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qara'a tarikhahu
Siapa yang membaca sejarahnya ulama tadi, faka'anna mazarahu, seperti kita berziarah. Berarti kalau kita lagi baca sejarah Nabi Muhammad, seakan-akan kita berziarah kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu pernah ziarah ke Rasulullah yang pernah umrah dan haji? Pasti pernah ziarah ke Nabi. Ada nggak yang ziarah dalam keadaan duduk? Tendang orang gitu, Bu. Tendang orang kalau kita ziarah dalam keadaan duduk. Adabnya ziarah berdiri. Salam itu berdiri. Hatta kita masuk ke pemakaman umum, ziarah ke bapak kita, jangan datang salam duduk. Salam berdiri. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Begitulah waktu mahal qiyam. Faka'anna mazarahu. Kamu sedang berziarah ke Rasul, maka berdirilah. Salam kepada Nabi Muhammad, membaca asyraqal. Subhanallah. Ternyata nggak sembarangan. Mahalul qiyam itu ada penjelasannya. Yang tidak tahu nggak usah dipikirin. Ngadepin orang tidak tahu, ini adalah jadi puyeng. Orang pintar itu adalah kalau ada orang bodoh ngomong ditinggalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ringkasan video singkat FK Ulum Kecamatan Cipayung dalam melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin.